Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita sama-sama akan mempelajari tentang hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan sebutan HAM. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari bersama. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang pengertian HAM menurut beberapa sumber. Apa sih itu HAM? Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Adapun pengertian HAM menurut para ahli. Berikutnya, pada materi kedua, kita akan membahas tentang macam-macam HAM. Macam-macam HAM yang wajib kita ketahui ada 6, di antaranya hak asasi pribadi atau personal rights, hak asasi politik atau political rights, hak asasi hukum atau legal equality rights, hak asasi ekonomi atau property rights, hak asasi peradilan atau procedural rights, dan hak asasi sosial budaya atau social culture rights. Berikut penjelasannya. Pada materi ketiga, kita akan membahas tentang ciri-ciri khusus HAM. Apa saja ya ciri-ciri khususnya? Mari kita bahas. Terdapat 4 ciri-ciri khusus HAM, yaitu hakiki, universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi. Kak, arti dari keempat-empatnya itu apa ya? Baik, mari kita bahas lebih lanjut. Bim salah bim, ada kadabra. Tara! Oke, yang pertama ada hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia yang berarti hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, selanjutnya pada materi keempat kita akan membahas tentang penyebab pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM diantaranya sebagai berikut. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM diantaranya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Dan yang terakhir pada materi kelima, kita akan membahas tentang upaya pencegahan pelanggaran HAM. Berikut adalah tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal seperti kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Oke guys, sampai sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.